Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita patut bersyukur bahwa hari Minggu ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita menyanyi betapa dalamnya. Betapa dalamnya Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita akan berdoa memulai ibadah kita, sekaligus kita akan berdoa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau memberkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu dan kami yang akan mendengarkan. Biarlah firman itu menjadi suluh pedoman dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita semua membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, pembacaan kita ini masih ingat tidak cerita tentang hari Pentakosta atau hari ke-50 atau hari keturunan Roh Kudus? Ayo, masih ingat tidak? Itu beberapa minggu lalu kita sudah rayakan ya bersama-sama hari Pentakosta atau hari ke-50. Nah, pada saat itu adik-adik, saat para murid berkumpul, mereka tiba-tiba mendengar suara yang sangat kencang seperti tiupan angin, dan turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api.
pada saat itu orang yang berkumpul di situ sebanyak berapa? Sekitar 120 orang. Nah, pada saat roh penghibur, Roh Kudus sudah diturunkan, jumlah mereka bertambah menjadi berapa? 3.000 orang. Ayat pertama dari pembacaan kita tadi, ayat 41 ya. Tuhan menambah jumlah mereka menjadi 3.000 orang dan memberi diri mereka untuk dibaptis serta percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Karya Roh Kudus sebagai roh penghibur yang dikirimkan Tuhan untuk menggantikan posisinya di dunia pada saat dia sudah naik ke tahtanya yang kudus, yaitu ke surga. Nah, para rasul diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus untuk bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan pada saat Tuhan Yesus masih di dalam dunia. Nah, adik-adik, kehidupan jemaat mula-mula di sini, mereka itu selalu bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu bertekun dalam doa, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, dan yang terpenting, mereka selalu mau untuk membagi-bagikan harta dan kepunyaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kita harus selalu bertekun di dalam pengajaran Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah mau kita untuk selalu hidup kudus, karena kita sudah diberikan Roh Kudus. Nah, dari pembacaan kita hari ini ada 3 hal yang kita dapat ambil dari pembacaan ini. Yang pertama adalah kehidupan persekutuan yang diikat oleh Roh Kudus. Kehidupan yang diikat oleh Roh Kudus dalam persekutuan. Nah, yang kedua adalah kita selalu memiliki kerinduan untuk mau bersekutu, mau beribadah, mau berdoa kepada Tuhan. Nah, yang di rumah ini siapa yang masih malas-malas berdoa? Ayo. Yang berdoa mungkin hanya karena mau makan. Ayo, siapa? Yang berdoa mungkin hanya karena mau tidur. Aduh, jangan ya. Kita harus selalu memiliki kerinduan untuk tetap rajin berdoa, rajin beribadah, meskipun sekarang sekolah minggunya hanya dari rumah, tapi tetap tidak boleh malas-malas ya adik-adik. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa selalu ingin membagi-bagikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun, saat mereka membutuhkan pertolongan, kita harus selalu menolong mereka ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik dan kita semua untuk mau berjanji serta berkomitmen untuk selalu menghadirkan hidup kudus di dalam kehidupan kita dan mau menyatakan hidup menjadi manusia yang baru. Kita harus selalu rajin bersekutu, kita harus selalu rajin untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ingat, kita harus selalu hidup kudus karena kita sudah diberikan Roh Kudus. Demikianlah cerita kita hari ini. Amin. Nah, kita akan membawa korban persembahan kita. Kita akan menyanyi dari pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan mendoakan persembahan kita.
dan kita akan sekaligus berdoa syafaat. Mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Tetap kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, karena hanya kepada Engkaulah kami menggantungkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia dan mau tetap bersekutu, berdoa, dan mau menerapkan kehidupan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau saja ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang telah kami dengar. Engkau mau berkati firman itu, biarlah firman itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan selalu dapat menjadi suluh pedoman dalam langkah hidup dan kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya melalui persembahan ini dapat digunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu, dan yang masih ada pada kami dan orang tua kami, Engkau mau berkati. Biarlah sukacita yang melimpah selalu hadir dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat menjadi penyalur karya-karya terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan kami di Jemaat Efrata Wosi. Engkau memberkati kami ya Allah, berkati kakak-kakak pengasuh, berkati juga kami anak-anak-Mu. Biarlah kami tak henti-hentinya selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika tiba saatnya nanti kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Allah, kami akan melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, seluruh permainan kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga kami selalu ya Allah, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah henti-hentinya dan tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih ya Allah. Kami angkat doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak kembali adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.